Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah pertidaksamaan kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 3X kurang 4 besar sama 0. Perhatikan langkah-langkahnya, ini sangat mudah sekali. Adapun langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan, yang tadinya dia berbentuk pertidaksamaan, sekarang kita misalkan dia menjadi bentuk persamaan. Sehingga jadinya sekarang, X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Nah, jika di depan X kuadrat itu hanya ada angka 1 atau tidak ditulis angkanya, maka cara termudah untuk pemfaktorannya langsung kita buat tanda kurung seperti berikut ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Ingat, ini berlaku jika di depan X kuadrat itu angka 1. Langkah selanjutnya ambil angka paling belakang di sini, negatif 4. Tugas kita sekarang cari dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 4, namun kalau dijumlahkan hasilnya harus yang di depan parabel X ini, positif 3. Nah, angka berapa yang memenuhi? Tentunya angka yang tepat adalah positif 4 dan negatif 1. Di mana jika 4 dikalikan dengan negatif 1 itu hasilnya negatif 4. Namun kalau kita jumlahkan 4 ditambah negatif 1, maka hasilnya itu positif 3. Maka angka yang kosong di sini tinggal kita isi dengan angka yang kita peroleh tadi, 4 dan negatif 1. Positif 4, negatif 1, ini bentuk faktornya. Langkah selanjutnya, cari angka pembuat nolnya. X tambah 4 sama dengan 0, X kurang 1 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4. X sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 2, maka lingkarannya di sini juga ada 2. Lingkaran kiri untuk nilai X yang kecil, yaitu negatif 4. Dan lingkaran yang kanan untuk nilai X yang besar, positif 1. Lalu tarik garis ke atas. Nah, mungkin rekan-rekan masih ingat ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu tergantung dari tanda yang ada pada soal. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika pada soal tandanya besar sama atau kecil sama, yang jelas ada terpakai tanda sama, maka lingkarannya di sini itu penuh atau kita beri warna. Oke? Sedangkan jika tanda pada soal itu besar saja atau kecil saja, tidak ada pakai tanda sama, maka lingkarannya di sini kosong. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita uji tanda. Untuk uji tanda, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat di garis bilangan ini, angka 0 letaknya di daerah mana? Kiri, tengah, atau kanan? Tentunya yang di tengah sini, antara 1 dan negatif 4. Maka daerah tengah inilah yang pertama kali akan kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti X di sini dengan angka 0. Hasil akhirnya nanti positif atau negatif. 0 kuadrat 0. Ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. Yang tinggal negatif 4. Nah, hasilnya itu negatif. Maka daerah 0 ini dia bertanda negatif. Selanjutnya tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Lanjut. Balik lagi ke tanda pada soal. Nah, jika pada soal tandanya besar atau besar sama, oke, maka daerah yang kita ambil yaitu yang bertanda positif. Perhatikan yang bertanda positif, ini dia yang bertanda positif. Maka tinggal kita arsir. Sehingga inilah dia jawabannya.
di mana kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana perhatikan arah panahnya ke kiri, maka nilainya semakin kecil. X kecil, pakai tanda sama, dari negatif 4, karena daerah arsirannya terpisah, maka pakai atau. X, tanda panahnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. X besar sama dari 1. X elemen bilangan real, sehingga ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x² ditambah x dikurang 6 kecil sama 0. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti soal nomor 1 tadi, di mana langkah pertama, misalkan terlebih dahulu. Oke, misalkan. Yang tadinya dia berbentuk pertidaksamaan, sekarang kita misalkan dia menjadi bentuk persamaan. Sehingga jadinya sekarang itu 2x² ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Berbeda dengan soal nomor 1 tadi. Nomor 1 di depan x² itu ada angka 1. Sekarang bukan angka 1. Maka cara pemfaktorannya, perhatikan di sini. 2x². Lalu, kalikan angka paling depan dengan angka paling belakang. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. Nah, tugas kita sekarang, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 12. Namun kalau dijumlahkan hasilnya yang di depan X ini yaitu positif 1. Nah, angka berapa yang memenuhi jika dikalikan hasilnya negatif 12 ditambah hasilnya positif 1? Tentunya angka yang tepat adalah positif 4 dan negatif 3. Di mana jika 4 dikalikan dengan negatif 3, itu hasilnya negatif 12. Namun kalau kita jumlahkan 4 ditambah negatif 3, hasilnya positif 1. Nah, sehingga positif X di sini, tinggal kita ganti cara penulisannya menggunakan angka yang kita peroleh tadi. Pertama ada positif 4. Positif 4X, lalu dikurang 3. X, jangan lupa, dikurang 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tinggal kita kelompokkan. Ini kelompok depan, lalu sebelahnya kelompok belakang. Dari bentuk 2x² tambah 4x, sekarang coba 2x-nya tarik keluar. Apa yang tinggal di dalam tanda kurung? Yang tinggal tentunya ada x tambah 2. Nah, bagi yang bingung, perhatikan di sini. Jika 2x ini kita kalikan ke angka di dalam tanda kurung, maka hasilnya sama seperti bagian atas ini. Sekarang kita coba. 2x kali x hasilnya 2x². Lalu 2x dikali positif 2, maka hasilnya positif 4x. Begitu juga dengan bentuk yang di sebelahnya. Negatif 3x kurang 6. Sekarang coba kita tarik negatif 3-nya keluar. Apa yang tinggal di dalam tanda kurung? Tentunya tinggal yaitu x ditambah 2. Nah, kok bisa? Perhatikan. Jika negatif 3 ini kita kalikan ke angka di dalam tanda kurung, maka hasilnya sama seperti bagian atas ini. Negatif 3 dikali x hasilnya negatif 3x. Lalu negatif 3 dikali positif 2, maka hasilnya negatif 6. Lalu jangan lupa sama dengan 0. Pastikan untuk angka di dalam tanda kurung ini itu harus sama. Jika angka dalam tanda kurung ini berbeda, itu artinya langkah sebelumnya ada yang salah atau ada yang keliru. Oke? Lanjut. Karena sudah sama, ambil angka yang di luar tanda kurung terlebih dahulu. Pertama ada 2x, lalu dikurang 3. Baru dikalikan dengan angka yang sama tadi. X tambah 2 sama dengan 0. Ini bentuk faktornya. Lanjut. Tinggal kita cari angka pembuat nolnya. 2x kurang 3 sama dengan 0. X tambah 2 juga sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif 3. X saja sama dengan 3 per 2. Lalu x sama dengan positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Langkah selanjutnya tinggal kita buat garis bilangan. X-nya ada 2, maka lingkarannya juga ada 2. Lingkaran kiri untuk nilai X yang kecil yaitu negatif 2. Lingkaran kanan untuk X yang besar yaitu 3 per 2. Lalu kita tarik garis ke atas.
Ingat, mungkin rekan-rekan masih ingat dengan istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu tergantung dari tanda pada soal. Tadi pada soal pertama sudah kami jelaskan, jika pada soal tandanya besar sama ataupun kecil sama, maka lingkarannya penuh atau diberi warna. Itu perlu diingat. Oke, lanjut. Untuk uji tanda seperti ini, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Di kiri, di tengah, atau di kanan? Tentunya di tengah sini antara negatif 2 dan positif 3/2. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti X di sini oke, dengan angka 0. Nah, hasilnya positif atau negatif? 2 kali 0 kuadrat hasilnya 0. Ditambah 0 hasilnya tetap 0. Dikurang 6 berarti hasilnya negatif 6. Karena nilainya negatif berarti daerah 0 bertanda negatif. Selanjutnya tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Lanjut. Balik lagi ke tanda pada soal. Tandanya kecil sama. Nah, tadi juga sudah dijelaskan pada soal pertama. Jika tanda pada soal kecil atau kecil sama, maka daerah yang kita ambil yaitu yang bertanda negatif. Perhatikan daerah yang bertanda negatif. Ini dia, tinggal kita arsir. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana perhatikan daerah arsirannya di tengah-tengah. Maka nilai X-nya juga di tengah-tengah. X besar sama dari negatif 2, kecil sama dari 3/2, X elemen bilangan real, sehingga ini dia jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5x kuadrat ditambah 3x kurang 2 besar dari 0. Perhatikan cara penyelesaiannya. Langkah awal tetap sama, misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan yang tadinya dia pertidaksamaan, sekarang kita misalkan menjadi bentuk persamaan. 5x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan cara pemfaktorannya. 5x kuadrat lalu kalikan angka paling depan dengan angka paling belakang. 5 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 10. Nah, tugas kita sekarang. Carilah dua buah angka. Jika dikalikan, itu hasilnya negatif 10. Namun, kalau dijumlahkan, hasilnya yang di depan X ini positif 3. Nah, angka berapa yang memenuhi? Tentunya angka yang tepat adalah positif 5 dan negatif 2. Ya kan? Dimana jika 5 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya negatif 10. Namun, kalau dijumlahkan, 5 ditambah negatif 2, hasilnya positif 3. Nah, maka untuk positif 3x di sini kita rubah cara penulisannya menggunakan angka yang kita peroleh tadi, positif 5 dan negatif 2. Maka di sini kita tulis ditambah 5x dikurang 2x. Jangan lupa dikurang 2 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita kelompokkan terlebih dahulu. Ini kelompok depan di sebelahnya sebagai kelompok belakang. Nah, dari bentuk depan, 5x kuadrat ditambah 5x. Sekarang coba 5x-nya tarik keluar tanda kurung. Apa yang tinggal di dalam tanda kurung? Tentunya yang tinggal adalah x ditambah 1. Nah, bagi yang bingung, perhatikan di sini. Jika 5x ini kita kalikan ke angka di dalam tanda kurung di sebelahnya, maka hasilnya akan sama seperti bagian atas sini. 5x kali x hasilnya 5x kuadrat. 5x dikali positif 1 hasilnya positif 5x. Begitu juga dengan bentuk sebelahnya. Negatif 2x kurang 2. Sekarang coba negatif 2-nya tarik keluar, apa yang tinggal di dalam tanda kurung? Tentunya ada x tambah 1. Nah, kok bisa? Perhatikan. Negatif 2 dikali x hasilnya negatif 2x. Lalu negatif 2 dikali positif 1 hasilnya negatif 2. Lanjut, jangan lupa sama dengan 0. Nah, ingat pastikan terlebih dahulu untuk angka di dalam tanda kurung ini itu harus sama. Jika berbeda, itu artinya langkah sebelumnya ada yang keliru. Lanjut, ambil angka di luar tanda kurung terlebih dahulu. Pertama ada 5x
lalu dikurang 2. Selanjutnya baru dikalikan dengan angka yang sama, X tambah 1, dan ini bentuk faktornya. Selanjutnya tinggal cari angka pembuat 0. 5X kurang 2 sama dengan 0, X tambah 1 juga sama dengan 0. 5X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan menjadi positif 2. Maka X saja sama dengan 2/5. X sama dengan positif 1 pindah ke kanan menjadi negatif 1. Lanjut buat garis bilangan. X yang kita peroleh ada 2, maka lingkarannya pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk X yang kecil, yaitu negatif 1, dan lingkaran kanan untuk X yang besar ada positif 2/5. Lalu tarik garis ke atas. Ingat ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Pada soal pertama dan juga soal kedua sudah kami jelaskan. Untuk lingkaran penuh, lingkaran kosong itu tergantung dari tanda yang ada pada soal. Nah, jika tandanya besar sama ataupun kecil sama, yang jelas ada pakai tanda sama, barulah lingkaran di sini penuh atau kita beri warna. Sedangkan jika tandanya besar saja ataupun kecil saja, tidak ada tanda sama, maka lingkaran di sini kok kosong. Nah, itu perlu diingat. Lanjut, untuk uji tanda, mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita perhatikan di garis bilangan ini, angka 0 letaknya di mana? Apakah di paling kiri, di tengah, atau bagian kanan? Tentunya di bagian tengah sini antara negatif 1 dan positif 2/5. Itu artinya daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Nah, caranya tinggal ganti X di sini dengan angka 0. Nanti hasil akhirnya positif atau negatif. 5 kali 0 kuadrat hasilnya 0. Ditambah 3 kali 0 hasilnya tetap 0. Yang tinggal negatif 2. Maka hasilnya negatif. Maka, sekali lagi perhatikan di sini, daerah 0 ini dia bertanda negatif. Sorry. Nah, lanjut. Balik lagi ke tanda pada soal. Tandanya besar. Sorry, ada yang tertinggal. Setelah ini dia selang-seling, oke? Positif, negatif, positif. Tandanya selang-seling. Lalu kita balik ke tanda pada soal. Tandanya besar. Nah, ingat. Jika tandanya besar ataupun besar sama, maka yang kita ambil yaitu yang bertanda positif. Lalu tinggal kita arsir, sehingga ini dia jawabannya. Kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? X, perhatikan arah panahnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. Kecil dari negatif 1. Karena daerah arsirannya terpisah, pakai atau. X besar dari 2/5 dan X elemen bilangan real, sehingga ini dia cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.